breaking news now, explaining capital Caracas. The blasts occurring near... Another day of violent protests in Venezuela. Thousands have taken... The protests against U.S. invasion in Venezuela right now... Bayangkan sebuah negara yang punya minyak paling banyak di dunia, tapi rakyatnya susah makan, uangnya nyaris tak bernilai, dan jutaan orang kabur meninggalkan tanah kelahiran mereka. Negara itu bernama Venezuela, dan pada satu titik negara ini menarik perhatian penuh Amerika Serikat, khususnya Donald Trump. Banyak orang bertanya, kenapa Trump mengambil kebijakan keras terhadap Venezuela? Apa yang sebenarnya ia incar di sana? Apakah ini soal demokrasi atau minyak? Untuk memahami jawabannya, kita harus mundur ke belakang. Venezuela, negara kaya yang runtuh. Venezuela bukan negara miskin, justru sebaliknya. Di bawah tanahnya tersimpan cadangan minyak terbesar di planet ini, bahkan lebih besar dari Arab Saudi. Selama puluhan tahun, minyak ini menjadi sumber utama kehidupan negara. Namun, segalanya mulai berubah ketika Hugo Chavez naik kekuasaan. Chavez membawa ideologi yang sangat kritis terhadap Amerika Serikat dan sistem kapitalisme global. Ia menasionalisasi perusahaan minyak, memutus banyak kerajaan sama dengan AS, dan mendekat ke Rusia, Iran, dan China. Setelah Chavez meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan Nicolás Maduro. Disinilah krisis benar-benar meledak. Maduro dan keruntuhan total. Di bawah Maduro, Venezuela mengalami hiperinflasi ekstrim, kelangkaan makanan dan obat, listrik sering mati, nilai mata uang jatuh drastis, migrasi massal jutaan rakyat ke luar negeri. Amerika Serikat menuduh pemerintah Maduro korup besar-besaran, manipulasi pemilu, pelanggaran HAM, dugaan keterkaitan dengan jaringan narkotika internasional. Bagi Washington, Maduro dianggap sebagai pemimpin yang legitimasi, politiknya dipertanyakan. Sejak saat itu, AS mulai menjatuhkan sanksi ekonomi berat. Namun sanksi saja tidak menjatuhkan Maduro, dan disinilah Trump masuk lebih jauh. Cara pandang Trump. Donald Trump punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia tidak menyukai diplomasi panjang. Ia percaya pada tekanan langsung dan kekuatan nyata. Bagi Trump, Venezuela adalah ancaman keamanan regional, sekutu negara-negara yang berseberangan dengan AS, sumber daya strategis yang dinilai salah kelola, contoh kegagalan sosialisme. Menurut narasinya, Trump berkali-kali menyebut Venezuela sebagai negara gagal, dan di balik layar AS mulai menyiapkan langkah yang lebih keras dari sekedar sanksi. Tuduhan paling berat. Salah satu alasan resmi terbesar adalah tuduhan bahwa pemerintah Venezuela dituduh terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Sejumlah pejabat tinggi dituduh melindungi jalur distribusi ilegal. Amerika Serikat bahkan mengajukan dakwaan hukum terhadap Nicolás Maduro di pengadilan AS. Bagi Trump, ini bukan lagi urusan politik semata, melainkan isu hukum internasional. Narasinya jelas, Maduro dituduh sebagai pemimpin yang memiliki masalah hukum serius, menurut versi Washington. Tapi apakah itu alasan sebenarnya? Disinilah cerita menjadi lebih dalam, karena banyak analisis percaya tuduhan narkotika hanyalah lapisan permukaan. Di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih besar. Minyak jantung masalah. Venezuela punya cadangan minyak yang luar biasa besar. Masalahnya, minyak ini tidak lagi didominasi perusahaan barat, dijual ke China, dan di negara di luar sistem dolar dipandang berpotensi mengganggu dominasi energi AS. Di Washington muncul kekhawatiran besar. Jika Venezuela pulih di bawah manajemen AS, maka pengaruh Amerika di Amerika Latin melemah, sistem dominasi dolar terganggu, China dan Rusia makin kuat. Bagi Trump, ini dianggap tidak bisa dibiarkan. Amerika Latin, wilayah pengaruh. Sejak lama, Amerika Serikat memandang Amerika Latin sebagai wilayah strategisnya. Ketika Venezuela berubah menjadi sangat kritis terhadap AS, dekat dengan Rusia, dekat dengan China, bekerja sama dengan Iran, itu dipandang sebagai garis merah geopolitik. Trump tidak ingin Venezuela menjadi contoh bagi negara lain yang menentang pengaruh Amerika. Menuju konfrontasi, sanksi ekonomi gagal, tekanan diplomatik gagal, Maduro tetap bertahan. Di titik inilah berbagai opsi strategis tingkat tinggi mulai dipertimbangkan. Bukan lagi sekedar soal pergantian pemimpin, tapi soal mengubah arah kebijakan dan kepemimpinan Venezuela. Dan dunia mulai menyadari, konflik ini bukan sekedar urusan Venezuela. Ini adalah soal kekuasaan global, energi dunia, dominasi geopolitik, dan Donald Trump berada tepat di tengahnya.
Ini baru permulaan karena setelah semua tekanan gagal, setelah sanksi ekonomi tidak menjatuhkan Maduro, dan setelah diplomasi menemui jalan buntu, Amerika Serikat mulai mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih beresiko. Langkah strategis langsung, bukan lagi ancaman di podium PBB, bukan lagi pidato keras di televisi, tapi pendekatan nyata yang berpotensi mengubah arah sebuah negara. Di Washington, Venezuela tidak lagi dibahas sebagai negara yang berdaulat biasa. Ia mulai diperlakukan sebagai tantangan keamanan regional, masalah dugaan penyelundupan narkotika yang disebut-sebut masuk ke Amerika, masalah migrasi besar-besaran yang membanjiri perbatasan, masalah pengaruh Rusia dan Cina yang semakin dekat ke wilayah strategi AS. Dan bagi Donald Trump, semua itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Trump memiliki satu prinsip sederhana, masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan tekanan harus diselesaikan dengan kekuatan pengaruh yang lebih besar. Maka diskusi tertutup mulai dilakukan. Di ruang-ruang yang tidak pernah dilihat publik, para penjabat keamanan nasional AS mulai menyusun skenario demi skenario. Apa yang terjadi jika Maduro tetap bertahan 5 tahun lagi? Apa dampaknya bagi stabilitas kawasan? Apa pesan yang dikirim ke negara lain jika Venezuela dibiarkan menantang Amerika tanpa konsekuensi? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Venezuela tidak boleh menjadi contoh. Intelijen Amerika mulai meningkatkan aktivitasnya. Mereka mempelajari struktur kekuasaan Venezuela dengan detail ekstrim. Siapa jenderalnya, siapa yang mengendalikan persenjataan, siapa yang setia karena ideologi, dan siapa yang setia karena kepentingan pribadi. Kontak rahasia dilakukan, pendekatan halus dicoba, janji disebar. Namun, hasilnya mengecewakan. Militer Venezuela meski terpecah secara internal tetap berdiri di belakang Maduro. Tidak ada pembelotan besar, tidak ada perubahan internal seperti yang diharapkan Washington. Bagi Trump, ini berarti satu hal pendekatan lunak telah gagal total. Di saat yang sama, tekanan politik di negeri Amerika semakin kuat. Isu Venezuela mulai dipakai dalam kampanye politik. Media menyoroti arus pengungsi. Politisi oposisi menyerang Trump karena dianggap tidak tegas. Trump seperti yang selalu ia lakukan, merespon dengan cara yang sama, menaikkan eskalasi retorika. Ia mulai berbicara lebih keras, lebih tajam, lebih konfrontatif. Venezuela bukan lagi sekedar negara gagal, ia digambarkan sebagai pusat aktivitas kriminal lintas negara, menurut tuduhan pemerintah AS. Dan disinilah tuduhan tentang keterikatan dengan jaringan narkotika internasional menjadi alat tekanan utama. Narasi ini dibangun dengan sangat sistematis. Pemerintah AS menyatakan bahwa pejabat tinggi Venezuela dituduh tidak hanya melindungi jaringan narkoba, tetapi memiliki hubungan dengan mereka. Negara, menurut klaim Washington, telah berubah menjadi jalur distribusi ilegal narkotika. Tuduhan ini kemudian dibawa dalam proses hukum Amerika. Nama Nicolás Maduro dimasuk ke dalam dakwaan pidana oleh otoritas AS. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan narkotika lintas negara, bukan sebagai kepala negara dalam konteks diplomatik, melainkan sebagai individu yang dipermasalahkan secara hukum menurut versi Amerika. Ini langkah penting karena begitu seorang pemimpin asing didefinisikan sebagai subjek hukum bermasalah, perlakuannya berubah total. Ia tidak lagi diposisikan sebagai mitra diplomatik. Ia diperlakukan sebagai target penegakan hukum menurut sistem AS. Setidaknya begitulah sudut pandang Washington. Namun, dunia internasional melihat ini dengan kacamata yang berbeda. Banyak negara menilai tuduhan ini syarat kepentingan politik, bukan karena Maduro dianggap bersih, tetapi karena Amerika dinilai kerap menggunakan tekanan hukum sebagai alat geopolitik. Kecurigaan itu semakin kuat ketika pembahasan mulai menyentuh satu kata yang tidak pernah jauh dari Venezuela, yaitu minyak. Minyak Venezuela bukan minyak biasa, cadangannya sangat besar, tetapi kualitasnya berat dan mahal, diolah selama bertahun-tahun. Perusahaan barat kesulitan mengolahnya tanpa kendali penuh. Ketika Shell dan kemudian Maduro menasionalisasikan sektor energi, perusahaan-perusahaan Amerika tersingkir. Sebaliknya, China dan Rusia masuk. Bagi Washington, ini adalah kehilangan strategis, bukan hanya kehilangan keuntungan ekonomi, tetapi kehilangan pengaruh geopolitik. Karena energi adalah kekuasaan, negara yang mengendalikan minyak mengendalikan arah dunia. Ada kekhawatiran besar di kalangan elit Amerika. Bagaimana jika Venezuela bangkit tanpa bantuan Barat? Bagaimana jika mereka berhasil membangun ekonomi dengan dukungan China dan Rusia? Bagaimana jika transaksi minyak tidak lagi menggunakan dolar? Jika itu terjadi, Venezuela bisa menjadi presiden, negara lain bisa meniru, dan itu akan mengguncang fondasi dominasi ekonomi Amerika. Bagi